bersama saya, Nanda Nur Latifah, dengan NIM 205231314 dari kelas PBS 2H. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan storytelling yang berjudul Perjanjian Giyanti. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Zainul Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah Islam Budaya Jawa. Mari kita simak videonya. Perjanjian Giyanti 1755 dan terbentuknya Jawa. Perjanjian ini lahir sebagai suatu kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau yang disebut VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari tempat atau lokasi penandatanganan perjanjian yaitu di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda tersebut sebagai Giyanti dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa lalu perjanjian ini dibuat dalam rangka sebagai peredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca pemindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum usai. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam redakan api konflik mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun luas tanah tersebut menimbulkan suatu kecemburuan. Salah seorang pangeran mengadukan ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Kemudian Gubernur Jenderal di Batavia tersebut mengeluarkan keputusan bahwa yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III sebagai pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panottogomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian pada 15 Februari 1755 ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut keraton, antara lain keris yang menjadi pusaka raja diserahkan pada Sultan Hamengkubuwana I. Kedua, bahasa Jogja meneruskan bahwa ada dialek yang namanya bahasa Bagongan.
Bahasa tersebut memiliki identitas jika yang satu G1, yang lain injih. Lalu tarian Jogja lebih maskulin, Solo lebih halus. Kemudian memiliki penutup kepala yang disebut blangkon. Yogyakarta punya jenis sanggul, Surakarta hanya datar. Masyarakat Jawa terbagi secara selektif tentang bagaimana penampilan mereka, gaya mereka, dan klaimnya. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Kalau masalah bahasa itu karena pengaruh lingkungan, kebiasaan setiap hari. Perubahannya ketika tidak tahu apakah zaman Hamengkubuwana I atau zaman Diponegoro atau sesudahnya, karena perjalanan waktu dan bahasa tidak bisa berubah secara cepat dalam kurun waktu 1-2 tahun, tapi 20-50 tahun. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang seiring berjalannya waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak rinci pada pembagian wilayahnya menimbulkan rentetan peristiwa atau konflik di antara Kerajaan Jogja dan Surakarta. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang merupakan Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan salah satu kelompok pasukan dari VOC. Kemudian pada Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada tahun 1757, sehingga membuat tanah Jawa terbagi kembali. Pada perjanjian ini disepakati oleh Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah Kasunanan Surakarta dengan kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aro Mangkunegoro Lelono Joyo Niseso Senopati ing Alogo Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualam. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini berujung pada status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kesultanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yaitu Pakualam menjadi daerah istimewa. Cukup sekian storytelling dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.